Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel MJRT Racing Tuning, channel yang membahas seputaran perbaikan sepeda motor, tune up dan bore up sepeda motor. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada kawan-kawan semuanya, untuk penggarapan kali ini saya tidak memunculkan wajah saya, jadi saya akan menggarap seperti ini, videonya seperti ini kawan-kawan. Baik, seperti judul di atas, saya akan menggarap atau membahas masalah seputaran magnet kawan-kawan. Jadi apa keuntungan dan kekurangan, atau kekurangan dan kelebihan dari kita apabila membubut sebuah magnet dari sebuah motor kawan-kawan, seperti itu ya. Kenapa ini disebut sebuah magnet? Karena di dalam satu lempengan besi ini terdapat satu buah magnet yang diperuntukkan untuk menimbulkan daya listrik yang diperbantukan kepada kumparan lilitan spool untuk menghasilkan sebuah daya listrik yang diperlukan untuk sebuah motor dalam hal kelistrikan. Seperti itu kawan-kawan. Tapi menurut saya ini bisa dibilang adalah sebuah balancer kawan-kawan. Kenapa saya bilang ini sebuah balancer? Karena balancer ini diperuntukkan untuk membantu satu buah poros engkol atau kruk as dari sebuah mesin untuk membantu putaran atau daya puntir yang terjadi agar menjadi balance kawan-kawan. Jadi agar putaran mesin tersebut menjadi balance dan menimbulkan kenyamanan yang terjadi di mesin tersebut. Seperti itu kawan-kawan. Nah, jadi dalam pembahasan kali ini sudah mutlak sekali apabila kita melakukan membubut di masalah magnet ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan kawan-kawan. Karena kekurangan dan kelebihannya ini sangat kentara sekali, sangat jelas sekali apabila kita melakukan pembubutan di satu buah magnet. Nah, seperti ini. Ini saya contohkan, kalau saya tadi membilang ini sebuah balancer, nah ini adalah sebuah magnet yang sudah saya congkel dalamnya, magnetnya sudah saya buang. Karena ini saya peruntukkan di motor mesin yang diperuntukkan untuk mesin kompetisi kawan-kawan. Jadi untuk mesin kompetisi biasanya tidak memerlukan lagi kumparan magnet, karena untuk menimbulkan daya listrik yang digunakan untuk kebutuhan motor itu diambil langsung dari aki. Seperti itu kawan-kawan. Nah, jadi sekarang yang akan dibahas kelebihan dan kekurangan masalah dari pembubutan untuk sebuah magnet. Nah, di sini apabila kawan-kawan melakukan pembubutan dari sebuah magnet dalam kondisi motor standar, dalam kondisi motor yang masih standar, itu harus diperhatikan beberapa hal kawan-kawan. Yang pertama, apabila kawan-kawan membubut sebuah magnet, berat bobotnya dikurangi, kawan-kawan harus memperhatikan juga berat bobot dari sebuah balancer atau sebelah kanan. Kalau misalkan motor bebek ya, yang magnetnya di sebelah kiri, apabila magnetnya dibubut, bobot magnetnya dikurangi, kawan-kawan harus mengurangi juga bobot yang berada di sebelah kanan, bobot dari balancer yang berada di sebelah kanan, yaitu yang berada di sebelah sprocket dari kopling ganda itu kawan-kawan. Nah, di situ kawan harus memperhatikan juga di sebelah situnya. Kenapa saya bilang harus memperhatikan di sebelah balancernya juga? Karena ini adalah sebuah balance. Yang terjadi adalah sebuah balance. Apabila kawan-kawan membubut magnetnya saja, tetapi untuk sebelah kanannya di bagian balancernya tidak kawan-kawan sesuaikan, itu sangat merugikan sekali dan sangat berbahaya sekali untuk motor kawan-kawan. Kenapa saya bilang sangat berbahaya? Karena daya puntir dari poros engkol atau kruk as nanti akan berbeda kawan-kawan. Bobotnya akan berbeda. Bobotnya tidak akan balance lagi. Sebelah kiri dan sebelah kanan tidak akan balance. Dan itu akan mengakibatkan bisa-bisa kruk asnya patah. Seperti itu kawan-kawan. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh kawan-kawan semuanya. Dan berbeda lagi dengan motor-motor kompetisi kawan-kawan. Karena untuk motor kompetisi biasanya balancernya sudah dibikin sedemikian rupa, sudah dibikin seperti ini. Nah, sudah dibikin seperti ini. Ini balancer yang digunakan di motor kompetisi. Jadi bobot sebelah kiri dan bobot sebelah kanan ini sudah diperhitungkan.
Dan kekurangan untuk apabila membubut magnet dalam keadaan mesin standar itu untuk trek atas jarak jauh ataupun top speed biasanya akan berkurang. Jadi motornya akan cuma enak toh kalau kita belajar di RPM rendah dan untuk stop and go di jarak-jarak tempuh yang pendek-pendek saja kawan-kawan. Kalau kita gunakan untuk jarak tempuh jarak jauh biasanya motor Anda akan keteteran. Nah itu kawan-kawan. Makanya tadi saya bilang ini adalah sebuah balancer. Karena sebuah balancer itu adalah sebuah benda yang diperbantukan untuk poros engkol untuk membantu sebuah torsi. Dan torsi itu adalah sebuah gerakan, puntiran gerakan yang dibantu oleh sebuah balancer agar torsi atau gerakan tersebut menjadi lebih menusuk di trek atas. Seperti itu kawan-kawan. Nah jadi itu adalah kelebihan dan kekurangannya seperti itu kawan-kawan. Nah sekarang muncul pertanyaan, lalu gimana untuk motor Matic? Nah itu kalau ada muncul pertanyaan seperti itu sangat bagus sekali. Nah jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan dengan satu buah keruk as ya. Nah biasanya kawan-kawan perhatikan, biasanya untuk sebuah motor Matic, biasanya untuk poros engkol atau kruk as, tampak dari daun kruk as ini sudah beda kawan-kawan, besarnya atau tebalnya sudah beda. Biasanya sebelah kanan daun kruk as motor Matic lebih tebal daripada sebelah kiri. Coba kawan-kawan perhatikan. Kenapa dibikin seperti ini? Nah, di sini sudah jelas sekali. Berarti apabila kita melakukan pembubutan di sebuah magnet itu tidak boleh sembarangan. Karena sudah jelas sekali, di sini pun sudah jelas sekali terlihat. Jadi, sebelah kiri dan sebelah kanan dari sebuah motor itu harus balance kawan-kawan. Harus balance, harus seimbang, harus ketara sejajar, harus bagus. Nah, seperti itu kawan-kawan. Nah jadi kalau misalkan kawan-kawan kekeh motor Matic-nya kawan-kawan mau dibubut magnetnya atau magnetnya mau diringankan, coba kawan-kawan perhatikan. Apabila kawan-kawan menurunkan berat magnet dari Matic ini sekian mili, atau kalau kita timbang menurunkan berat magnetnya sekian gram, kawan-kawan harus menurunkan sebelah kiri, bobot dari sebelah kiri atau bobot dari lawan arah motor tersebut. Kalau misalkan Matic magnetnya sebelah kanan dan untuk yang sebelah kirinya bagian dari puli, rumah roller dan sebagainya, nah di situ kawan-kawan bisa mengurangi bobotnya dengan cara membubut rumah rollernya, dengan cara mengurangi berat-berat yang berada di dalam rumah roller tersebut. Nah itu yang harus dilakukan. Nah jadi perhatikan sekali, itu harus diperhatikan sekali. Nah itu kalau kita bahas atau garap di motor Matic. Dan sekarang kita kembali lagi ke masalah magnet yang tadi. Nah itu ya kawan-kawan ya. Nah kita kembali lagi ke masalah magnet ini. Jadi dengan kesimpulan yang bisa diambil di sini kawan-kawan, kalau menurut saya, kalau untuk motor-motor sehari-hari saja, apabila kawan-kawan mau melakukan pembubutan di masalah magnet ini, kawan-kawan harus memperhatikan trek yang akan digunakan. Seperti itu kawan-kawan. Itu pun kawan-kawan tetap harus memperhatikan pembubutannya. Apabila membubut magnet di bagian sprocket atau di bagian balancer yang di sebelah yang berlawanannya pun harus diperhatikan. Kalau magnetnya kawan-kawan bubut, balancer yang di sebelah kanannya pun kawan-kawan harus bubut. Kalau magnetnya kawan-kawan bubut 0,5, yang di sebelah kanannya pun kawan-kawan harus bubut kurangin 0,5 agar terjadi sebuah balance, agar terjadi sebuah keseimbangan kawan-kawan. Seperti itu. Karena kalau tidak dilakukan hal yang seperti itu, kerugiannya sangat besar sekali kawan-kawan. Seperti itu kawan-kawan ya. Mungkin itu penjelasan sederhana menurut versi saya. Apabila penjelasan saya ada yang kurang, apabila penjelasan saya ada yang salah, mohon para suhu semuanya dibetulkan agar saya lebih
lebih menggali lagi kekurangan-kekurangan saya, dan nanti kita akan coba sharing bersama dan belajar bersama. Oke kawan-kawan semuanya, untuk pembahasan sebuah magnet, apakah kita perlu membubut satu buah magnet dan kekurangan, kelebihan dan kebutuhannya itu, kita cukupkan sekian dulu. Semoga membantu, semoga bermanfaat, semoga videonya dapat, atau semoga video sederhana saya ini dapat bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya, dan bisa sedikit ada membantu pencerahan untuk kawan-kawan para pemula, khususnya para pemula seperti saya ini, dalam mencoba mengutak-atik sebuah motornya agar tidak terjadi kerugian, agar tidak terjadi rasa penyesalan di kemudian hari. Seperti itu kawan-kawan. Karena penyesalan nggak bakal terjadi di awal, bakal terjadi di belakang. Ya, jadi cobalah perhatikan, cobalah simak video saya ini agar semua yang terjadi tidak menjadi penyesalan. Oke, terima kasih kawan-kawan semuanya. Tetap semangat, tetap gaspol.